Ini buat teman-temanku semuanya ya. Buat teman-temanku semuanya yang mengalami telat bayar lebih dari 3 pinjol, 12 atau sampai 20 pinjol legal. Anda dengerin ini baik-baik teman-teman semuanya. Dengerin ini baik-baik gitu loh. Bahkan nominalnya nggak tanggung-tanggung. Dulu beberapa minggu yang lalu, saya pernah mendapatkan berjumpa dengan salah satu orang yang mengalami telat bayar pinjol itu 800 juta, 1,5 M, dan habis itu ada yang 1 M. Dengan aplikasinya sangat luar biasa gitu. Ya. Di sini sebenarnya ada ketidakmampuan dari pinjol mengikuti atau mematuhi aturan OJK. Tidak mampu atau tidak mau lah ya. Mematuhi tentang aturan OJK. Memang ada di dalam aplikasi pinjol itu, memang ada dipertanyakan. Kalau teman-teman masih ingat, ketika Anda mengajukan pinjol, di dalam aplikasi itu ada dipertanyakan, apakah Anda meminjam melebihi dari 3? Apa mungkin orang menjawab? Ya enggak lah, dijawab orang. Ya kan? Terus apa gunanya fintech data center? Apa gunanya pusat data fintech lending? Apa gunanya yang namanya credit scoring, tim analis? Apa gunanya POJK 11 tahun 2024? Berlaku 31 Juli. Ya, nama akan tercatat dalam slik OJK. Pinjol menjadi pelapor slik OJK. Kalau pada kenyataannya masih banyak orang yang meminjam melebihi dari batas maksimal. Ini gila. Benar-benar orang dikorbankan dalam hal ini. Ya, mereka seakan tidak peduli. Benar-benar dikorbankan teman-teman semuanya. Orang yang mencapai nominal hutang sampai 1 M itu sudah menghabiskan duit melebihi banyak hutang mereka hari ini. Itu nggak bisa dipungkiri. Memang benar-benar pinjol ini program gagal yang dipertahankan sampai detik ini. Saya nggak tahu nih visi misi OJK apa untuk mempertahankan ini sampai detik ini, sehingga OJK sangat begitu tidak mau untuk mengulang lagi atau misalnya meninjau kelayakan dari pinjol ini masing-masing. Padahal sudah ada kan gugatan dari 19 warga kemarin, yang mana setengah dari gugatan mereka itu kan dikabulkan MK. Yang mana saat itu Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR RI, OJK dan Kominfo dinyatakan bersalah dan diminta untuk membentuk regulasi baru. Ya, dan habis itu diminta untuk menguji kelayakan di semua pinjol itu. Tapi apa yang dilakukan OJK saat itu? OJK hanya mengganti nama pinjol menjadi Pindar. Hanya namanya, sistemnya masih tetap sama. Makanya sampai detik ini masih banyak orang yang mengeluh dan keberatan membayar pinjaman online. Keberatannya itu dari mana? Singkatnya bunga, tenor yang diberikan, besarnya bunga yang dikasih, ya. Sehingga apa ini? Sehingga orang-orang menjadi tidak mampu, orang-orang menjadi tidak sanggup. Ya. Dari tenor yang singkat ini aja OJK tidak mampu mengatasi. Padahal sudah ada penelitian yang menyampaikan skema tatpole ini sangat merugikan masyarakat. Ya. Skema kecebong, kepalanya lebih besar gitu. Pinjam 1 juta, balikin 1,5, ansuran awal Anda harus bayar 1.150.000. Udah untung mereka kan. Nah, ini nggak mampu diatasi OJK. Gimana orang tidak loss bisa meminjam sampai 25 aplikasi? Gimana tidak mendapatkan nominal yang fantastis? 1 M, 1,5 M, 800 juta. Siapa yang disalahkan? Dua-duanya salah. Tapi yang lebih saya salahkan adalah otoritas jasa keuangan. Itu yang paling bersalah. Pinjol salah, peminjamnya juga salah. OJK lebih bersalah lagi dalam hal ini. Apa gunanya aturan sebanyak itu? Seharusnya kalau memang COJK nomor 19 tahun 2023 itu berlaku, ya, awal Januari 2024, tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang meminjam lebih dari batas maksimal. Lebih dari 3. Tapi kenyataannya masih banyak. Bahkan yang terbaru, 25 aplikasi, tadi saya masih berkomunikasi dengan dia. 1 M nominalnya. 2 minggu lalu, saya duduk bersama juga, 1,5 M. Siapa mau disalahkan? Saya tetap beratkan kepada OJK. OJK yang mengizinkan pinjol. OJK yang membentuk POJK. Ya, OJK mau lempar ke siapa? AFI. AFI OJK yang melegalkan. Ya, sekarang apa yang bisa dilakukan masyarakat? Setiap kali bertanya sama OJK, jawaban OJK cuma satu. Negosiasi secara internal. Minta restrukturisasi. Orang sudah negosiasi.
Tengok nih, rupiah cepat. Apa kata rupiah cepat? Nggak ada, rupiah cepat tidak mau. Apalagi ini hanya rupiah cepat aja baru, belum lagi pinjol-pinjol yang lainnya. Belum lagi EasyCash, belum lagi kredit pintar. Banyak. Mereka mempunyai etikat baik loh. Telat bayarnya sudah 6 bulan, sudah 7 bulan, sudah 1 tahun. Mereka beretikat baik untuk menegosiasi supaya hutang mereka bisa lunas. Apa yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan? Menolak semua itu. Terus apa solusi yang bisa dilakukan OJK lagi selain itu? Nggak ada. Ya, ini bahaya banget. Ini sangat bahaya banget. Kalau saya rasa OJK benar-benar setelah OJK mendapatkan anggaran tambahan dari DPR, saya pengen anggaran itu dipergunakan oleh OJK benar-benar untuk mengawasi hal ini. Jadi tidak ada lagi satu masyarakat Indonesia ini meminjam lebih dari batas maksimal. Tidak ada lagi pinjol-pinjol nakal yang mana masih mencairkan pinjaman walaupun si calon borrower mereka ini sudah ada pinjaman aktif di tempat lain. Berarti tidak jadi namanya mitigasi risiko. Ya. Berarti sama-sama dikorbankan kan? Tidak peduli sama sekali asalkan track recordnya bagus, pinjamannya cair. Ini gila benar. Ya. Dan untuk teman-teman semuanya, yang Anda hari ini mengalami telat bayar di beberapa pinjol legal, ya, telat bayar Anda mungkin sudah 2 bulan, 3 bulan, atau sudah melebihi, dan Anda berinisiatif untuk membalikkan dana tersebut dan ditolak, saya sarankan untuk tunda aja bayar dulu. Nanti Anda akan ditawarkan oleh masing-masing aplikasi itu. Yang penting Anda sudah menunjukkan itikat baik. Nggak ada lagi caranya, teman-temanku. Ya, apalagi mau dipaksakan. Saya nggak ada duit, Bang. Saya nggak mampu bayar, Bang. Bunganya besar banget, Bang. Ya, ya iya. Jadi jalan dan langkah satu-satunya hari ini adalah simpan duitmu. Negosiasi, ditolak, simpan duitmu. Tunggu mereka yang menawarkan. Kalau mereka mau, selesaikan. Dengan catatan hutang Anda lunas. Hentikan untuk minjam pinjol. Ya, pinjol ini solusi alternatif untuk memiskinkanmu. Nggak ada di luar itu. Nggak ada orang minjam pinjol habis itu kaya. Nggak ada. Orang minjam pinjol habis itu miskin. Ya, dulu juga Anda sebelum minjam pinjol miskin. Tapi setelah minjam pinjol makin miskin. Makin parah. Makanya sebisa mungkin dihindari. Ini benar-benar kapitalis banget gitu. Mereka hanya tahu keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan mereka peralatlah orang-orang kita menjadi deskol. Untuk apa? Untuk mencaci maki. Untuk menghina. Ya. Apakah yang diucapkan deskol ini hal yang sebenarnya? Enggak ada. Karena deskol itu yang bisa dia lakukan adalah menagih. Di luar dari itu enggak ada. Karena dia yang dibutuhkan bacot dia. Otak dia tidak dibutuhkan sama sekali. Jadi kalau Anda misalnya menerima ancaman, intimidasi dari deskol, ya sudah anggap angin lalu aja. Anggap lelucon aja, karena yang dibutuhkan bacot dia, otak dia tidak dibutuhkan. Pinjol tidak butuh otak deskol. Ya, makanya yang otak-otak kosong bisa menjadi deskol di pinjol. Bisa menjadi DC pinjol. Khusus yang otaknya kosong. Kenapa seperti itu? Supaya dia bisa digaji murah. Ya kan? Dia diadu domba dengan saudaranya sendiri, nanti dikasih gaji murah. Iya nggak? Dia aja nggak nyaman itu. Mungkin hidup di lingkungan dia aja, orang nggak tahu kalau profesi dia sebagai DC. Pasti malu banget kan? Nah inilah yang dia peralat. Gitu loh. Makanya teman-teman yang mendapatkan ancaman-ancaman dari DC, itu nggak usah terlalu dihiraukan, nggak usah terlalu takut juga. Anggap angin lalu aja gitu loh. Bodoh amat sama mereka gitu loh. Mereka juga bekerja, bukan duit bapaknya yang kamu pinjam. Ya, kalau kamu mampu selesaikan. Negosiasi ditolak, ya sudah simpan duitmu. Yang penting kita sudah menunjukkan itikat baik kita. Itikat baik kita disalahartikan oleh pihak pinjol, pihak pinjolnya bodoh, rugi dia. Dia yang bodoh berarti. Ini orang sudah meminjam dengan belasan aplikasi. Dan sekarang dia beritikat baik. Membalikan pokoknya. Kalau pinjolnya punya otak, dia terima ini. Ya kan? Tapi karena otak dia nggak ada, ya sudah, kalian simpan aja duitnya. Terima aja itu slikmu cacat atau apa, nggak ada masalah. Slikmu tidak bagus, ya. Itu kamu nggak bisa lagi utang di bank, cuman itu aja. Semakin bagus slikmu, semakin banyak hutang. Ya kan? Semakin jelek slikmu, semakin kecil hutang. Paham teman-temanku? Jadi saya berharap tidak ada yang panik lagi, tidak ada yang stres lagi. Jadi kalau memang mereka tidak mau menolak semua opsi yang Anda berikan, ya sudah, tunda bayar dulu sampai mereka yang menawarkan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah hadir ke YouTube Solusi Hutang MB. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.